saya baca Quran, kullu syai'in halikun illa wajhih. Saya itu sudah nangis tadi waktu duha itu, saya itu sudah nangis. Ini kok isyarat ayatnya kok seperti ini. Baik, kira-kira Mbak Ari setelah mengetahui bahwa suami positif, terus Mbak Ari sendiri bagaimana posisinya? Apakah juga positif terkonfirmasi COVID-19 dan terus apa yang dilakukan? Beda, saya nggak ada panas, saya nggak Hmm, ada batuk, nggak ada. hmm, Terus saya pun waktu ngerawat suami itu mungkin ya hari Kamis sebelum disuap itu, saya mencoba membantu peron suami ya, jadi biar mengeluarkan dahak, saya kasih air kayu putih di gelas panas itu, terus dihirup, itu bisa hmm, keluar dahak banyak. Ya hmm. apa itu, saya nggak tahu apakah, eee saya tertular dari situ kan, mau tidak mau kan saya Iya, meskipun pakai masker, tapi kan tidak lengkap ya, tidak APD. APD. Terus Hmm, terus di situ tapi saya nggak ada sesek, nggak ada, saturasi juga bagus 98, 99 gitu. Tapi saya memang selama, merawat suami saya vitamin juga minum full. terus, susu Hmm, full, itu saya juga minum, apa yang diunjuk suami hmm, juga saya minum semua gitu. hmm, Terus ya itu, terus saya, setelah positif itu saya belum belum langsung mendapatkan apa, pemeriksaan dokter. Jadi dokter hanya tanya, "Ibu yang dirasakan apa?" Saya nggak merasa apa-apa, tapi memang, eee, kalau stres deg-degan melihat suami sakit oh, itu iya. Terus, eee, saya belum mendapat tindakan medis. Saya belum hari Senin itu belum ada tindakan medis, terus sampai Selasa, tapi saya sudah minum minum obat yang kita punya, jadi minum seperti vitamin-vitamin itu saya minum semua, karena saya bawa dari rumah. Kebetulan anak saya juga ada yang farmasi, adik-adik saya dokter, jadi obat sudah, kita punya. Terus, eee, kebetulan saat itu, kondisi Mas Amin kan drop ya, sementara hmm, peralatan di rumah sakit yang awal itu, eee ICU-nya cuma satu dan peralatan tidak lengkap, kemudian disarankan untuk pindah ke rumah sakit, ke hmm, Muardi. Kemudian ya di situ baru kemudian, setelah Selasa malam dipindahkan ke Muardi, ya kita biasa video call-an sama suami, WA-an gitu. itu sudah nggak bisa ketemu ya Mbak ya? Udah nggak bisa karena suami sebetulnya menghendaki saya juga ikut, tapi kan nggak mungkin kalau di sana, Hmm, nggak mungkin bersama. Kalau saya toh pun yang juga pindah ke isolasi, Muarti, juga Muarti kondisinya juga penuh, terus saya malah, di bangsal karena saya, tidak bergejala parah ya, tidak bergejala hmm, parah, jadi mungkin kemungkinan malah dicampur dengan pasien-pasien lain. Terus, saran adik saya yang dokter, "Lebih baik Bu Ari di sini aja, yang lebih privasi, lebih terkontrol." Ya sudah saya manut. hmm. Ya di situ kita semua bilang, "Kita jihad semua," saya bilang gitu. Jangan berjuang untuk sehat, ya berjuang untuk sehat. Hmm, Terus setiap hari kita sudah WA-an, hmm, kalau saya tanya, "Makan yang banyak, Mas?" "Iya, saya makan semua doyan, enggak apa-apa, hanya sesek," gitu. hmm. Dia hanya sesek, terus Susah nafas gitu kemudian ya Mbak ya? sesak nafas. Kalau Mas Amin memang sesak nafas. Terus kemudian saya dengan keluarga,
banyak alternatif yang akan dilakukan. Kemudian Jumat itu kita putuskan untuk mencari plasma darah. Iya, betul. Untuk Mas Amin itu Allah paringi gampang sebetulnya, langsung kita channel dengan rumah sakit apa itu, RSPAD apa itu, terus Yang di adik saya Jakarta? yang di Jakarta heeh, Jakarta Hmm. bawa 2 kantong Jumat malam jam dini hari Sabtu itu sudah sampai Solo. Hmm. Pesawat dari Surabaya karena tidak ada yang Solo, semua penuh. Terus Hmm. akhirnya turun Surabaya. Di situ kami Jumat malam, Sabtu Mas Amin sudah WA, aku pengen ke plasma sudah siap gitu. Jadi semua apa yang diinginkan suami itu semua Hmm. ada. Dia sudah WA, kita Jadi sedekahan beras. ya Sudah Mas, saya hmm. Inisiasi yang minta plasma itu malah Mas Amin ya, Mbak? bukan Mas Hmm. Amin minta itu kondisi keluarga sudah saya sama dokter yang adik saya yang rawat itu semua saya pertama awal kalau kasih plasma gimana ya Mbak, kita usaha yang di plasma saja, terus kita cari pendonor Solo kan ya agak susah. Ternyata ada satu ya, teman yang jadi tapi kan harus segera ready. Jadi kita ambil yang sudah ready itu di Jakarta 2, terus kita sudah punya cadangan 1 yang di sini. Terus Sabtu pagi Mas Amin ngersake plasma kan sudah siap Mas, alhamdulillah dia bilang gitu. Terus Sabtu siang plasma dimasukkan kan harus proses cross check juga, terus dimasukkan. Mas Amin itu sudah sebelum hari Kamis itu sudah bilang, nah di sini saya sudah bisa tidur, kemudian dokternya bagus, ramah, semua perawatnya sopan-sopan gitu, sudah ngabari saya lewat WA. Tapi memang Mas Amin pakai alat oksigen yang HN itu yang sungkup tekanan tinggi itu. Hmm. Terus memang Mas Amin nggak mau pakai ventilator dan dokter yang merawat itu adik saya itu dikonsultasikan tidak menyelesaikan masalah juga itu. Terus akhirnya udah, terus itu hari Sabtu sore udah enak itu. Tapi saya memang firasat-firasat itu sudah agak muncul karena hanya WA-WA yang di luar dari kebiasaan Mas Amin WA, semua dipesan-pesan semua gitu. Terus Ahad pagi masih WA saya sampai setengah Hmm. 8 itu mengabarkan kalau itu saturasi Mas Amin itu sudah sampai 96, 98 sudah bagus itu hari Iya. Kamis, Jumat, Sabtu itu. Saya dipantau dokternya Mas Amin juga dokter saya, meskipun beda rumah sakit tapi sama, jadi saya dapat informasi. Terus hari Ahad itu jam 8 itu masih WA ke perawat, minta kayu putih, minta ini masih Hmm. begitu. Nah, semua Ahad pagi sudah WA ke adik saya yang dokter, aku sudah enak badannya, kalau bisa saya pindah di ruang biasa gitu sudah begitu. Hmm. Terus terus adik saya ya nanti dikonsultasikan dokter situ dulu Mas, dilihat dipantau itu. Itu. Nah, terus tahu-tahu itu jam setengah 1 apa jam 1 itu perawat sama dokter yang di situ bilang, "Ini Bapak kondisinya kok menurun, jadi jantungnya melemah," gitu. Hmm. Terus ada keluarga yang datang, udah terus adik saya yang dokter itu langsung ke sana rumah sakit itu. Jadi sudah nggak ketutup anak-anak saya yang dilapori perawat tolong dituntun. Allah Allah ya sudah itu. Hmm. Sudah bilang begitu. Terus ya sudah saya terakhir ya saya nggak tahu biasanya saya itu nggak bisa tidur kalau duha itu nggak bisa tidur, tapi setelah saya baca Quran
kullu syai'in halikun illa wajhah itu yang surat Al-An'am itu, Hmm. Al-Ankabut itu, Al-Qasas atau Al-Ankabut itu, saya itu sudah nangis. Jadi waktu duha itu saya itu sudah nangis. Ini kok isyarat ayatnya kok seperti ini, Masya Allah. gitu. Terus saya sudah pasrah, ya Allah, mulai ikhlas sudah saya ini pun itu. Karena Pak Samin kalau WA saya sesek gitu pertamanya itu. Terus pagi itu saturasiku 88 gitu, ngabari Oh. saya. Terus jadi turun kondisinya memang turun. Saya sudah ngabarkan Mas saya sudah sehat, oh, alhamdulillah, ya, sudah seneng gitu. Terus saya akhirnya kan pribadi saya sendiri sama adik saya, pokoknya saya harus dirawat maksimal. Jadi saya juga dapatkan info, saya dapatkan vitamin-vitamin yang baik, saya minta oksigen dan sebagainya itu saya minta karena dengan posisi saya pindah rumah sakit, suami sakit itu tahu-tahu tensi saya kan tinggi, ini yang saya khawatirkan. Saya sampai di EKG 2 kali, alhamdulillah jantung bagus, gula bagus, nggak masalah. Terus tapi sama dokter, ibu harus banyak tidur, lah itu saya harus berusaha tidur. Terus Ahad pagi itu saya berusaha tidur, itu bisa tidur enak banget gitu loh, nggak terbangun. Jadi mulai mungkin jam 9 sampai jam setengah 1 itu saya tidur. Terus tensi itu dibangunkan perawat siang itu ditensi, kasih makan itu tensi sudah bagus. Terus tapi saya belum buka HP. Terus saya makan sebelum zuhur, makan terus sholat zuhur, terus saya baru buka HP, kok ternyata sudah ada kabar kalau Mas Amin wafat itu ya. Itu juga saya sendiri di ruang isolasi, belum ada perawat yang ngabari itu. Jadi waktu zuhur ngasih makan itu perawat belum ngabari juga itu, nggak ada kabar lah. Terus adik saya kan juga di rumah sakit yang saya pakai itu bilang kalau nanti kalau silahkan masuk ke ruang Bu Ari ngabarkan, tapi saya sudah tahu dari grup-grup itu. Menurut saya apapun ikhtiar kita, dengan secanggih apapun obat itu, yang orang bilang kasih semuanya, apa mulai dari air kelapa, yang jahe, yang air apapun, semua sudah saya kasihkan ke suami dan saya sendiri. Saya juga praktek saya pron sendiri. Itu memang ya bisa keluar dahak ya. Kalau yang saya rasain, Pron itu seperti kita gerakan sujud, tapi kemudian kita ambil nafas panjang, terus kita keluarkan batuk itu loh. Kita batukkan itu, memang berat ya, sakit ya, kita paksakan untuk batuk itu. Ya. Jadi saya keluar dahak karena memang ronsen saya ternyata ada lendir, tapi nggak banyak. Jadi meskipun badan masih kuat, nggak terasa, tapi secara medis itu ada ciri-ciri ke sana itu ya, ciri-ciri ke sana. Jadi menurut saya kalau ada yang rapid test itu padahal Mas Amin itu sudah 4 hari panas, tapi kok non reaktif ya, belum terdeteksi juga. Belum terdeteksi. Jadi kalau memang ada gejala seperti itu, kalau menurut saya seandainya rapid test non reaktif itu paling deteksi lebih dini itu fototorak ya. Fototorak ya. Ya, fototorak itu menurut saya lebih bisa membaca arah sakit itu kemana itu. Meskipun tidak pneumonia, tidak semuanya COVID ya, tapi arah-arahnya ke sana. Karena kalau swab juga mungkin ada orang yang keberatan dalam biaya gitu ya. Itu meskipun sekarang sudah ada swab antigen ya.
Jadi ada 2 alternatif, mungkin antigen sama foto torak gitu ya. Itu yang mungkin kalau memang ingin tidak bergejala banget itu. Tapi kalau sudah panas 38 itu ke atas, setelah itu bisa jadi ada masa inkubasinya bermulai di situ. Jadi sebetulnya saya nggak tahu apakah Allah menilai ikhtiar saya ini sudah maksimal atau tidak. Tapi secara teori dokter, apa langkah saya yang memang sudah tepat dalam arti 3 hari cek lab darah dan sebagainya, itu usahanya sudah langkah-langkah ke sana. Tapi memang kita nggak tahu ya, nggak tahu Mas Amin sendiri, Mas Jiran tanya kena dari mana. Jadi kalau saya mungkin lebih karena saya merawat Mas Amin ya, tertularnya itu bisa jadi itu. Karena kita sama-sama tanggal November awal itu kita sama-sama swab semua negatif gitu. Ya. Jadi mungkin memang takdir Allah untuk memanggil suami itu, memang takdirnya harus berjihad dulu ya, untuk beristighfar, untuk kafarat menebus dosa itu jalannya diberi Allah peringatan-peringatan sakit ini satu kenikmatan tersendiri. Jadi ada persiapan untuk meninggal. Kemudian setelah suami wafat, saya posisikan sudah 6 hari positif itu ya, tapi belum ada evaluasi. Saya pulang tidak boleh. Sebetulnya kalau seandainya toh pun dengan prokes kesehatan, saya tetap di ambulan, saya pakai alat APD, tidak bersentuhan dengan orang, itu pun secara medis tidak masalah. Tapi karena secara manajemen kemudian itu akan berpengaruh terhadap kinerja Satgas dan sebagainya, saya diberi masukan lebih baik saya manut apa yang disampaikan oleh manajemen rumah sakit dan dokter gitu, untuk kemaslahatan bersama, karena nanti masih berkerumun banyak orang gitu. Betul. Akhirnya saya ikhlas, tidak menyaksikan suami dalam pemakamannya. Mulai dari jasadnya sampai sekarang pun yang ada hanya saya mencium kening terakhirnya saat mau berangkat. Itu yang saya. Insya Allah yang terbaik, Mbak. Insya Allah. Terus saya di situ Senin itu saya di swab kedua, hasilnya masih positif, tapi sebetulnya positifnya sudah boleh isoman, sudah positif, CT-nya sudah 37, jadi sudah mendekati negatif. Tapi sama dokter, lebih baik ibu di sini untuk menjaga tetangga daripada nanti lebih repot rumah itu. Saya manut dengan apa perintah dokter itu. Nah, Masya Allah ya, memang luar biasa ujian Bu Ari ini dan keluarga. Dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik